Setetes ilmu sangat berharga. Insya Allah akan bisa menambah iman dan takwa kita. Inilah Setetes Ilmu dari Ustadz Abdullah Zain LCMA. Selamat mengikuti. Di antara dalil Al-Quran yang memerintahkan kita untuk berzikir di pagi dan petang adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Ahzab. Surat Al-Ahzab ayat 42 dan 43. Dalam surat Al-Ahzab ayat 42 dan 43 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah yang banyak. Berzikirlah yang banyak. Setelah itu Allah lanjutkan firman-Nya, wasabbihuhu bukratan wa asila. Dan bertasbihlah di waktu pagi dan petang. Jadi Allah Azza wa Jalla setelah memerintahkan kita untuk zikir yang banyak, Allah ingatkan tentang dua waktu ini, pagi dan petang. Kenapa kok dua waktu ini? Karena dua waktu ini sangat menentukan kondisi seseorang selama 24 jam. Pagi menentukan waktu dia, suasana dia di siang hari, sedangkan sore menentukan waktu dia di malam hari. Menentukan suasana kehidupan dia di malam hari. Maka dua waktu ini pagi dan petang itu sangat berarti dan sangat menentukan. Sehingga wajar ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan penekanan khusus untuk pagi dan petang. Di dalam ayat yang lain misalnya, surat Ghafir ayat 55. Surat Ghafir ayat 55 Allah berfirman, wasabbih bihamdi rabbika bil ashiyyi wal ibkar. Bertasbihlah kalian dengan memuji Allah di pagi dan petang. Di sore dan pagi, di petang dan pagi. Bil ashiyyi wal ibkar. Di petang dan pagi. Lagi-lagi pagi dan petang mendapatkan penekanan dan perhatian khusus oleh Allah Azza wa Jalla. Pagi itu kapan? Petang itu kapan? Pagi itu dimulai dari habis subuh. Yang dimaksud dengan zikir pagi itu dimulai dari habis subuh sampai matahari terbit. Itu pagi. Kalau petang itu diawali dari habis asar sampai menjelang maghrib, matahari terbenam. Berarti kan waktunya banyak. Ya bisa sampai 1 jam, 2 jam. Padahal bacaan-bacaan zikir pagi dan petang itu kalau kita baca semuanya paling-paling 10 menit. Paling-paling cuma 10 menit. Ya. Pol-polnya kalau masih kesulitan baca ya seberapa jam lah. Ya, kalau masih belum terlalu lancar bacanya seberapa jam. Kalau sudah lancar 10 menit. 10 menit di pagi, 10 menit di sore. Akan menentukan perjalanan hidup kita 24 jam. Makanya rugi sekali orang-orang yang tidak mengamalkan ini. Kita ini ketika mengamalkan zikir pagi dan petang, kita ini akan diuntungkan bukan hanya di dunia kita, di akhirat kita pun akan diuntungkan. Contoh misalnya, ada salah satu zikir yang dianjurkan untuk dibaca di pagi dan petang, yaitu bacaan yang berbunyi Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Berapa kali? 3 kali. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Apa keistimewaannya zikir ini? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani, Nabi SAW bersabda, "Ma min 'abdin yaqulu fi sabahi kulli yawmin wa masa'i kulli yawm wa masa'i kulli lailah
ketika ada seorang hamba yang membaca zikir tadi, Bismillahilladzi la yadurru, di pagi hari dan di sore hari thalatha marrat, masing-masing 3 kali, pagi 3 kali, sore juga berapa? 3 kali. Lam yadurrahu syai'un. Tidak ada satupun yang bisa mencelakakan dia. Kerabat Muslim, hari ini kita baru saja mendapatkan setetes ilmu. Insya Allah, kita akan hadirkan kembali setetes ilmu. Hanya di Radio Insani Purbalingga.